sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Shalom jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kul malam hari ini. Biarlah kita umat-umat pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, menerima kegirangan malam hari ini. Haleluya. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Mari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Biar genaplah sukacita kami malam hari ini Tuhan. Janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Mari bersama katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Katakan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Mari bersama, dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hey! Malam hari ini Tuhan, dari dalam hati kami mau berkata, oh tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau Yesus yang kami sembah sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan buat hidup kami.
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sambil mengangkat tangan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, kami katakan tetaplah Allah selama. Sekali lagi katakan sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ini janji kami kepadamu Tuhan, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Kul online. Dan saya percaya pada malam hari ini kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mau belajar bersama-sama atas firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami masih ada sampai malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih melindungi kehidupan kami. Tuhan menjaga keluarga kami. Dan sampai malam hari ini kami berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah Kul online. Kami percaya Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri kami ini sehingga menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan firman Tuhan ini, kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-hamba serahkan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dilindungi, dan selalu Tuhan menyertai kita semua. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita mau belajar firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan ini saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah hafal kebenaran firman Tuhan ini.
dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi malam hari ini saya hanya menyampaikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dan kita akan melihat ayat demi ayat. Nanti saya akan bantu membaca. Dan saya percaya firman Tuhan ini terus menguatkan kita dan memberkati kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin Bapak Ibu. Dan saatnya Bapak Ibu saya akan mengambil tema kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam hari ini, yaitu tetap kuat di masa sulit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang benar di masa-masa sekarang ini sangat sulit. Dan banyak sekali kita mendengar, bahkan kita mengamati keadaan-keadaan sekarang ini memang semakin susah, semakin sukar. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesulit apapun yang kita alami di dunia ini, saya mau katakan kita harus tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus kuat? Karena kalau kita melihat firman Tuhan ini berkata di ayat 1 dan ayat 2, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan takut sesulit apapun, sesusah apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Saya mau katakan jangan takut. Kenapa? Ayat pertama dan kedua berkata Tuhanlah perlindungan kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini iblis semakin terus melakukan dengan berbagai macam cara mengintimidasi anak-anak Tuhan. Dan memang Bapak Ibu di zaman akhir ini iblis dia mulai lakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan membuat suatu roh ketakutan. Dan iblis tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Iblis tahu dia tinggal menunggu injury time, atau waktunya masa-masanya berakhir. Makanya iblis dia akan terus mengejar, mengintimidasi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dengan berbagai macam cara, lewat keluarga dan lain-lain hal. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu pada malam hari ini, bahwa apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita jangan takut. Lalu kita mungkin berkata, Pak, gimana dengan keadaan keluarga saya, dengan keadaan apalagi dengan pandemi ini? Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa dikatakan kita jangan takut? Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang memberikan kepada kita ketakutan itu adalah iblis. Makanya kita melihat iblis mengintimidasi dengan memberikan roh ketakutan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan ini berkata, kalau kita selalu beserta dengan Tuhan, Immanuel, saya percaya
Walaupun badai apapun menerpa hidup kita, kita tetap akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita melihat di sini, kalau saudara melihat di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Coba kita melihat di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa Bapak Ibu? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan saudara, kalau kita lihat di Yesaya 41 ayat 13. Kalau kita melihat di Yesaya 41 ayat 13, di mana dikatakan firman Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Sekali lagi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Apa Bapak Ibu Saudara? Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Memang berbicara tentang jangan takut. Saya mau katakan itu manusiawi. Itu manusiawi yang tidak boleh apabila roh ketakutan menguasai hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan pernah mengalami ketakutan. Tetapi saya percaya pada waktu kita menyampaikan satu hal seperti contoh, di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, sepertinya ada kuasa supranatural yang keluar dari tubuh kita, sehingga bagaimana ada roh keberanian, di mana kita merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, sehingga apapun ketakutan yang iblis berikan, kita tak percaya bahwa Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu tetap menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita jangan takut. Karena apa? Karena roh yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan, adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat di masa sulit. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita tetap kuat di masa sulit, di masa yang susah, di masa yang sukar ini. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan di masa yang sulit ini. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan. Atau dikatakan, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Atau boleh dikatakan, ya terserahlah apa yang terjadi. Tapi saya mau sampaikan di sini, pasrah saja kepada Tuhan. Pasrah di sini kita pasrah sama Tuhan, bukan kepada dunia. Pasrah di sini artinya kalau kita pasrah kepada kekuatan kita sendiri, pasrah kepada keadaan yang ada di dunia ini, sama aja kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi poin yang pertama dikatakan, kalau kita mau melihat kekuatan yang Tuhan berikan kita di masa sulit ini, mari percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesulit-sulit apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita bersyukur Tuhan pasti jamin Dia tetap menjaga kita. Dia pasti terus menjaga kita. Dan bahkan saya mau sampaikan Bapak Ibu, di sini Tuhan juga akan buat suatu perbedaan antara orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mungkin mereka yang jauh dari Tuhan berkata, saya sih masih punya uang, saya masih punya harta, saya masih bisa makan kok. Saya mau katakan, kalau engkau jauh dari Tuhan, sama saja engkau sedang menuju kepada suatu kesukaran. Dan
bedanya kita dengan orang yang percaya pada Tuhan adalah Tuhan melindungi kita. Mungkin mereka yang jauh dari Tuhan berkata, yang mungkin punya jabatan, punya harta, punya uang. Mereka berkata, tanpa siapapun kami bisa. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, satu waktu engkau punya jabatan, engkau punya harta, uang banyak, kalau engkau jauh dari Tuhan, satu waktu semuanya sampai kepada titik yang namanya nol. Tetapi ingat, Tuhan akan datang satu waktu di dalam hatimu, di dalam kekosonganmu, dan engkau akan berkata, Tuhan, sungguh engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Mengapa Bapak Ibu? Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya sampai malam hari ini kita ada. Itu karena siapa Bapak Ibu? Itu karena Tuhan Yesus. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana apapun kesulitan di masa-masa yang sukar ini, mari kita jangan terus pasrah kepada persoalan kita. Kita jangan selalu pasrah kepada masalah kita, karena itu tidak akan membawa jalan keluar. Seperti contoh, saya akan berikan satu contoh. Si ibu A punya masalah mungkin keuangan. Kebutuhan sehari-hari mungkin dia tidak punya apa-apa, nggak punya uang. Dan si ibu B, dia banyak sekali hutang piutang. Lalu mereka berdua bertemu, si ibu A sama si ibu B. Saudara, ujung-ujung mereka pasti menangis. Menangis oleh karena permasalahannya tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita orang yang benar di hadapan Tuhan, sesulit apapun yang kita alami, sesukar-sukarnya apapun, susah-susahnya apapun yang kita alami, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, pasti kita berkata, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah Immanuel, Allah selalu menyertaiku. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari, ini poin yang pertama, di mana kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Dan kita melihat Bapak Ibu di poin yang ketiga, kita melihat di sini bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di masa-masa yang sulit, kita tetap kuat di masa-masa susah, kita tetap kuat di masa sukar ini. Yang kedua, kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, kita harus terkoneksi. Artinya kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita selalu diberikan kekuatan di masa-masa yang sulit ini. Saudara, berbicara tentang hubungan, Tuhan senang kalau kita selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu akan menguatkan roh kita, akan membuat kehidupan kita semakin merasakan ada kelegaan, ada ketenangan. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu di firman Tuhan ini, Tuhan katakan kita ini harus terus terkoneksi. Artinya kita benar-benar fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan saya bersyukur, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kul online ini, tentu kita bersyukur kita berada di wadah gereja yang memberitakan tentang restorasi Pondok Daud. Saya banyak diberkati, dan bahkan saya menyaksikan banyak orang waktu mereka mengadakan pujian penyembahan. Ternyata Bapak Ibu, pujian penyembahan itu ada kuasa. Amin. Dan itu sebabnya kita melihat di sini bahwa pujian penyembahan, saya sangat setuju sekali dengan gembala pembina selalu katakan, ayo restorasi Pondok Daud. Kita harus punya gaya hidup, yaitu doa, pujian, penyembahan. Kita selalu harus unity bersama-sama, siang dan malam. Kita harus menjadi prajurit yang gagah perkasa. Dan saya
melihat dan bahkan saya orang yang ingin tahu siapakah Daud ini. Karena dikatakan restorasi penuh Daud berbicara bagaimana Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan pada zamannya. Dan kalau kita melihat tentu banyak sekali kalau kita melihat Daud. Pertama yang saya lihat, Daud dia orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Dari kecil melihara kambing domba, dia suka memuji menyembah Tuhan. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Dan bahkan kita melihat di sini bagaimana Daud waktu dia diperhadapkan dengan Saul, Saul akan membunuh Daud. Di mana Daud itu punya roh mengampuni. Waktu Saul mau mengejar Daud, satu waktu di goa, lalu anak buah Daud berkata, ini waktunya kita harus bunuh Saul. Tapi Daud berkata, jangan sentuh orang itu, karena orang itu diurapi oleh Tuhan. Saudara, kita melihat pada waktu Saul hanya memotong jubahnya Saul. Lalu Daud memperlihatkan kepada Saul, Saul begitu terpukul hatinya melihat cara Daud lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau mujizat mau terjadi dalam hidup kita, mari kita selalu memiliki roh pengampunan. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua saya melihat Daud, dia orang yang benar-benar mau mengaku dosanya. Saudara tahu melihat bagaimana Daud waktu dia melakukan suatu hal yang tidak terpuji, melakukan hal yang tidak baik. Dia di mana dia menyuruh Uria untuk pergi berperang, berada di garis depan. Ternyata dia punya motivasi supaya mengambil Batseba menjadi istrinya. Lalu satu waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan atas suruhan Tuhan. Di mana Daud kalau kita melihat dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia bisa lakukan apa saja kepada Nathan. Tapi kita melihat dengan kerendahan hati. Di Mazmur bagaimana dikatakan Daud mengaku dosa dia kepada Tuhan. Makanya saudara, Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Sama juga dengan kita juga harus benar-benar mengaku di hadapan Tuhan. Dosa apapun yang ada dalam hati kita, dosa kecil, dosa besar, semuanya kita datang kepada Tuhan setiap hari. Kita harus terus mengaku dosa. Kalau ada dosa apapun, minta ampun, bereskan itu hari saja. Supaya kita mengalami kelegaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus, Roh penolong yang akan menguatkan kita. Dan kita melihat Bapak Ibu pujian penyembahan. Bagaimana tembok Yeriko runtuh. Oleh karena mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan saya mau katakan ternyata pujian penyembahan ada kuasa. Tembok Yeriko bisa runtuh. Hari-hari ini apa yang sedang engkau alami? Mungkin engkau jalanmu ditutup oleh tembok-tembok. Mungkin engkau berkata nggak ada mujizat lagi. Sudah nggak ada jalan. Tapi saya mau katakan, waktu engkau bangun mesbah doa, bangun hubunganmu dengan Tuhan, percayalah. Waktu engkau memuji, menyembah Tuhan, doa, pujian, penyembahan, disitulah mujizat akan terjadi. Karena engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan baik. Apapun tembok-tembok yang menutupi jalan itu, semuanya diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Dan kalau kita melihat bagaimana Paulus dan Silas. Paulus dan Silas kita tahu bagaimana mereka dirantai. Mereka diikat kaki tangannya dipasung supaya mereka tidak pergi. Tetapi kita melihat mujizat itu terjadi. Bagaimana waktu mereka memuji-muji Tuhan, Alkitab katakan di tengah malam mereka memuji menyembah Tuhan, Paulus dan Silas. Bahkan Alkitab katakan seluruh tahanan mendengar mereka memuji Tuhan. Lalu terjadi mujizat yaitu gempa bumi. Dan bahkan kalau kita melihat di sini kepala penjara
bertobat seisi rumahnya. Tadinya kepala penjara mau bunuh diri. Tetapi oleh karena Paulus dan Silas berkata, jangan bunuh, kami ada di sini. Dan kita lihat kepala penjara dan seisi rumah tangganya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita selalu bangun mesbah doa. Karena mesbah doa itu kita mau bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka ada kuasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin di dalam keluarga kita mau adakan suatu rencana. Mari bangun mesbah doa dengan keluarga. Alkitab katakan di mana berkumpul 2-3 orang, di situ Roh Allah ada. Di situ aku hadir. Di situ Tuhan hadir. Suami, istri, anak-anak bersama-sama bangun mesbah doa. Datang kepada Tuhan apa yang sedang direncanakan waktu bersama-sama berdoa. Saya percaya rencana itu, doa yang dipanjatkan, Tuhan dengar, mujizat pasti terjadi. Karena apa yang tak pernah kita dengar, tak pernah kita lihat, tak pernah timbul dalam hati kita. Dengan iman kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Amin Bapak Ibu. Dan mari Bapak Ibu, jadi di masa-masa sulit ini yang pertama, mari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya lah kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Dan yang kedua, kita bangun koneksi, hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu lewat doa, pujian, dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan melihat hal yang ketiga, bagaimana kita diberikan kekuatan di masa-masa yang sulit. Mari Bapak Ibu, hal yang ketiga, mari kita berinovasi. Apa itu berinovasi? Hal yang ketiga, berinovasi artinya mari kita menciptakan sesuatu yang baru. Di masa-masa pandemi ini kita jangan diam. Ayo kita bangkit. Tuhan sudah berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita bakat, hobi, talenta, segala kelebihan yang ada pada kita. Belum tentu orang lain memiliki apa yang Tuhan berikan kelebihan itu. Mari kita harus bawa semuanya itu. Kita mulai percayakan kepada Tuhan. Apa yang sedang engkau rencanakan? Saya percaya waktu engkau menciptakan sesuatu yang baru, saya percaya Tuhan kasih hikmat, mujizat pasti terjadi. Saya banyak memantau bagaimana seperti contoh di Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada gubernur, pada menteri, gubernur, wali kota, bupati, ayo berkarya, ayo berinovasi, lakukan sesuatu hal supaya masyarakat kehidupan ekonominya mereka mengalami peningkatan. Nah sama juga dengan kita Bapak Ibu, kita harus berinovasi. Mungkin engkau punya hobi kuliner, suka masak, mungkin B1, B2, mantap. Mungkin engkau punya hobi masak kue, engkau punya hobi mungkin tanaman hias. Saudara bisa lihat apa kelebihan. Sekarang udah zamannya HP, saudara bisa lihat di HP. Oh ini yang lagi keren, lagi viral. Nah saya percaya waktu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, dan mujizat itu pasti akan terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya bahwa Tuhan berjanji bahwa sampai kepada anak cucu kita, sampai kepada keturunan kita, Tuhan pasti berkati. Tuhan selalu tetap menjaga. Coba kita lihat, ini yang terakhir Bapak Ibu. Di Mazmur 37 ayat 25b. Mazmur 37. Iya. Dikatakan begini, Mazmur 37 ayat 25b. Dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini mari berinovasi, ciptakan sesuatu yang baru. Saudara jangan ciptakan satu hal, contoh mencuri, menipu, itu bukan menciptakan sesuatu yang baru, itu namanya kita menciptakan dosa. Dosa adalah upah dosa adalah maut. Dan saya percaya dan yakin, biarlah firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini
Poin yang pertama, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakan persoalan masalahmu kepada Tuhan. Jangan kepada dunia dan lain-lain. Dan yang kedua, kalau engkau diberikan kekuatannya baru, mari saudara selalu terkoneksi hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mari di masa-masa pandemi ini, saudara berinovasi. Lakukan satu hal, Tuhan pasti berkati. Dan biarlah firman Tuhan ini selalu menguatkan kita dan kita selalu terus percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya bahwa keadaan hari-hari ini semakin sulit, semakin tidak baik. Tetapi kami percaya kalau kami selalu berlindung kepada Tuhan, Tuhan menjaga kami, Tuhan pasti berikan kami kekuatan. Tuhan tolong keluarga-keluarga yang mengikuti Cool Online pada malam hari ini. Hamba-Mu tidak tahu masalah mereka, tapi kami percaya di dalam Yesus, orang yang mengasihi Tuhan pasti dilindungi, dijaga dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita akan menerima berkat, mau mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini, mari kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya Bapak Ibu apa yang kita beri kita pasti diberkati Tuhan. Dan oleh karena masih masa-masa pandemi ini ada 3 cara yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Hal yang pertama yaitu saudara bisa men-scan QR yang ada di layar Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa membawa persembahan ke gereja dan memasukkannya ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Dan mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini, kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua dan akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya dengan iman kita semua pasti dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam.